Oke, di video kali ini saya akan membagikan beberapa tips pengaturan kamera iPhone yang mungkin bisa kalian ikuti untuk memaksimalkan output kamera iPhone kalian, baik untuk settingan perekaman videonya dan juga tentu saja untuk pengambilan fotonya. Dan disclaimer dulu, iPhone yang saya gunakan di video ini adalah iPhone 15 reguler, tapi sebagian besar settingan kamera iPhone yang akan saya bagikan di video ini juga ada di semua seri iPhone lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pengaturan kamera iPhone-nya, dan di settingan yang paling atas ini, di sini terdapat beberapa opsi resolusi dan frame rate perekaman videonya. Secara default, resolusi videonya di sini ada di 1080p 30 fps. Nah, saran saya kalau kebutuhan kalian hanya untuk dokumentasi harian atau untuk kebutuhan upload story di media sosial, kalian bisa set secara default di 1080p 30 fps seperti ini. Karena menurut saya settingan ini tidak akan kekompres secara berlebihan di aplikasi media sosial, ditambah lagi ukuran file yang dihasilkan itu tidak akan sebesar video 4K. Namun kalau sekiranya kalian seorang kreator video yang butuh resolusi dan frame rate video yang lebih tinggi, terutama untuk kebutuhan editing, ya saran saya kalian set aja langsung di resolusi 4K 30 atau 60 fps biar hasilnya lebih maksimal. Pilihan resolusi ini sebenarnya bisa kalian ubah lagi sesuai kebutuhan video kalian pada saat menggunakan aplikasi kamera bawaan iPhone-nya. Opsi yang ada di sini hanya sebagai settingan default untuk perekaman video yang akan kalian gunakan nantinya. Nah, berikutnya di sini ada tampilkan format PAL. Ini bisa kalian matikan saja karena opsi ini kemungkinan besar tidak akan kalian gunakan. Terus di sini ada pengaturan stabilisasi yang ditingkatkan. Ini sebaiknya kalian nyalakan biar hasil videonya nantinya bisa lebih stabil lagi. Next, di sini ada mode aksi di cahaya rendah. Kemungkinan besar opsi ini tidak diperlukan, jadi kita matikan saja. Dan di sini ada opsi HDR video. Opsi ini juga selalu saya matikan. Ya, selain karena memang saya tidak butuh video HDR, saya pun merasa tidak begitu suka dengan tampilan video HDR. Jadi kalau kalian nyalakan opsi ini, ketika kalian memutar hasil video yang telah kalian rekam, layar HP kalian itu bakalan dibuat lebih terang dan bagian highlight video yang kalian tonton itu bakalan di boost kecerahannya. Yang mana menurut saya tampilan seperti ini justru berasa mengganggu dan mungkin sebagian besar orang juga akan merasa seperti itu. Tapi kalau kalian butuh dan memang suka dengan karakter video HDR seperti ini, opsi ini boleh kalian nyalakan. Terus di sini ada pengaturan FPS otomatis. Saran saya settingan ini wajib kalian matikan biar frame rate video yang kalian hasilkan nantinya itu stabil di 30 atau di 60 fps sesuai dengan keinginan kalian. Dan settingan selanjutnya ini kunci kamera. Opsi ini bisa kalian matikan saja seperti ini agar ketika kalian merekam video itu kalian bisa berpindah-pindah lensa, khususnya ke lensa ultrawide atau kamera 0,5-nya seperti ini. Nah, yang paling bawah di sini ada settingan kunci imbang putih atau settingan lock white balance. Opsi ini menurut saya cukup penting dan wajib kalian nyalakan karena opsi ini akan membuat video kalian itu lebih stabil dalam hal white balance-nya. Jadi pada saat kalian merekam video sambil panning dari satu sisi ke sisi yang lain, itu biasanya white balance-nya juga akan ikutan berubah, entah itu ke arah kekuningan atau kemerahan dan lain sebagainya. Nah, dengan menyalakan opsi ini, video yang akan kalian rekam nantinya itu tidak akan mengalami perubahan white balance yang signifikan, baik dengan perekaman statis maupun dengan perekaman video secara dinamis seperti sampel video ini. Nah, tips penting lainnya ketika kalian ingin post video atau foto ke media sosial kalian, apakah itu via story, postingan, dan lain sebagainya, itu kalian wajib nyalakan fitur unggah dalam kualitas tertinggi di settingan aplikasi media sosial kalian. Ya, karena settingan ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas foto ataupun video yang kalian upload agar resolusinya tetap tinggi atau tidak mengalami penurunan kualitas. Oke, pengaturan selanjutnya di sini ada perekaman slow motion. Ini bisa kalian set ke opsi defaultnya saja seperti ini. Dan di bawahnya ini ada mode sinematik. Nah, karena di iPhone 15 ini udah support 4K resolution untuk mode sinematiknya, jadi kalian bisa set ke resolusi maksimal 4K 30 fps. Tapi dengan catatan ukuran filenya bakalan lebih besar dibanding opsi standarnya yaitu 1080p 30 fps ini. Nah, sebagai pembanding, kedua video ini direkam dengan menggunakan mode sinematik dengan durasi yang sama. Hasilnya video dengan menggunakan settingan 1080p 30 fps itu ukuran filenya seperti ini. Sedangkan video dengan settingan 4K 30 fps itu berukuran seperti ini.
So kalau kalian butuh ketajaman atau kualitas video yang lebih oke, ya kalian bisa setting ke opsi terbaiknya di resolusi 4K 30 fps saja. Namun kalau kalian merasa opsi 1080p 30 fps itu sudah cukup, ya kalian bisa menghemat cukup banyak penyimpanan dengan menggunakan opsi defaultnya di 1080p 30 fps. Saya sendiri selalu menggunakan resolusi 4K 30 fps di mode sinematik ini. Next, kita beralih ke settingan format. Jadi format ini berlaku untuk foto maupun video yang akan kalian hasilkan dari kamera iPhone kalian. Saya sendiri selalu menggunakan format efisiensi tinggi ini karena selain ukuran filenya jauh lebih kecil dibanding format paling kompatibel, format efisiensi tinggi ini juga mendukung perekaman video 4K 60 fps seperti yang sering saya gunakan untuk membuat konten video. Untuk format paling kompatibel ini hanya support perekaman video maksimal di resolusi 4K 30 fps saja. Format paling kompatibel ini biasanya digunakan untuk menghasilkan foto dan video dengan format file yang support di banyak aplikasi berbasis Windows, Linux, dan lain sebagainya. So kalau kalian pengguna laptop selain macOS, untuk bisa membuka foto dan video dari iPhone itu sebaiknya kalian menggunakan format paling kompatibel ini. Nah, di bawah ini ada mode foto. Biar hasil fotonya lebih detail, saran saya kalian set di 24 megapiksel seperti ini. Opsi ini tentu saja tidak ada di seri iPhone sebelumnya, kecuali di iPhone 14 Pro model. Karena di iPhone 14 Pro itu sudah menggunakan kamera yang beresolusi 48 megapiksel. Nah, di bagian paling bawah ini ada pengaturan kontrol resolusi yang sebaiknya kalian matikan saja. Karena seperti yang telah kita setting sebelumnya, kita akan menggunakan opsi resolusi 24 megapiksel di setiap pengambilan fotonya. So agar resolusinya tidak berubah, mending opsi ini kalian matikan saja seperti ini. Nah, settingan berikutnya di sini ada pertahankan pengaturan. Jadi semua opsi yang ada di sini sebenarnya memungkinkan kalian untuk mempertahankan pengaturan tertentu di aplikasi kamera bawaan iPhone kalian agar nantinya kalian tidak perlu lagi mengaktifkan atau menonaktifkannya kembali setiap kali kalian membuka dan menggunakan kembali aplikasi kamera bawaan iPhone kalian. Intinya kalau kalian menonaktifkan opsi settingan yang ada di sini, itu akan mengembalikan ke settingan defaultnya lagi ketika kalian keluar dan masuk kembali ke aplikasi kamera bawaan iPhone-nya. Kalian bisa ikuti settingan saya seperti ini, ataupun kalian juga bisa setting sendiri sesuai kebutuhan ataupun preferensi kalian masing-masing. Nah, kita kembali dan di sini ada pengaturan rekam bunyi stereo. Ini sebaiknya kalian nyalakan agar perekaman video kalian itu bisa menangkap suara dari dua mikrofon yang ada di iPhone kalian. Dan di bawahnya ini ada opsi untuk menggunakan volume atas untuk foto beruntun. Ini sebaiknya kalian matikan saja untuk menghindari pengambilan foto yang tidak kalian inginkan ketika kalian membuka aplikasi kamera iPhone kalian. Karena sampai sekarang menurut saya untuk pengambilan foto beruntun ini masih lebih nyaman dengan menggunakan tombol shutter di kamera bawaan iPhone-nya, yakni hanya dengan menggesek dan menahan tombol shutternya seperti ini. Dan settingan berikutnya, ini sebaiknya kalian aktifkan juga agar kamera iPhone kalian nantinya bisa kalian gunakan untuk scan QR code. Nah, untuk settingan komposisinya, opsi pertama di sini ada grid atau garis bantu seperti ini. Opsi ini menurut saya cukup penting dan wajib kalian nyalakan karena grid ini akan sangat membantu kalian untuk mendapatkan komposisi foto maupun video sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian ada kedataran atau level, ini berguna untuk memberikan semacam tanda untuk mengetahui kemiringan posisi iPhone-nya ketika kalian gunakan untuk mengambil sebuah foto maupun video. Kemudian dua opsi berikutnya, ini cerminkan kamera depan dan lihat di luar bingkai. Saran saya kalian matikan saja kedua opsi ini agar nantinya foto selfie kalian itu sesuai dengan preview kamera depan iPhone kalian. Sedangkan opsi lihat di luar bingkai ini juga sebaiknya kalian matikan agar nantinya ketika kalian akan memotret sebuah objek, kalian itu bisa lebih fokus ke objek yang ada di dalam frame kamera iPhone-nya saja. Nah, selanjutnya ada opsi gaya fotografi atau photographic styles. Ini bisa kalian sesuaikan dengan preferensi atau selera kalian. Saya sendiri sangat jarang menggunakan preset yang ada di sini, jadi kita skip saja. Kemudian pengaturan potret di mode foto, ini menurut saya wajib kalian nyalakan agar nantinya ketika kalian mengambil foto dalam mode auto, itu masih bisa kalian ubah menjadi foto dengan mode potret seperti ini. Karena opsi ini memungkinkan iPhone kalian menyimpan data bokeh pada foto yang kalian ambil sebelumnya. Dan menariknya, kalian juga bisa mengubah titik fokus pada foto yang kalian jepret tadi sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian opsi pengaturan selanjutnya, ini ada prioritaskan pengambilan gambar cepat. Ini juga penting kalian nyalakan agar shutter speed kamera iPhone kalian bisa lebih menyesuaikan dengan pergerakan subjek yang akan kalian dapatkan.
Dan settingan terakhir, ini ada koreksi lensa. Opsi ini bertujuan untuk meminimalisir efek distorsi dari lensa kamera iPhone kalian. Jadi seringkali foto yang dihasilkan terutama ketika menggunakan kamera ultrawide itu di bagian tepi fotonya biasanya terlihat melengkung, yang mana hal ini biasanya disebabkan oleh efek distorsi dari lensa kamera yang memiliki field of view yang luas seperti pada kamera ultrawide-nya. Nah, dengan menyalakan opsi ini, hal seperti ini akan dikurangi via software agar foto yang dihasilkan itu nantinya akan terlihat lebih sesuai dengan bentuk asli subjeknya. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu tips dan penjelasan dari saya mengenai pengaturan kamera iPhone khususnya di iPhone 15 ini. Dan sekali lagi, tips yang saya berikan ini sebagian bersifat opsional. Kalau kalian rasa butuh, bisa kalian ikuti. Dan kalau dianggap tidak perlu, bisa kalian skip aja. So, segitu aja video ini. Kalau dirasa berguna, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video lainnya.